Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena kondisi jalan licin, truk kontainer dan sepeda motor terjun dari Jalan Layang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kedapatan hendak balap liar, sejumlah remaja di Kabupaten Tegal nekat kabur ke area persawahan karena takut ditangkap. Curah hujan terus tinggi, petani cabai di Magelang gagal panen lantaran cabai mengering dan mati. Sekelompok remaja kocar-kacir meninggalkan sepeda motor karena takut terjaring operasi cipta kondisi di Kabupaten Tegal. Para remaja ini diduga hendak melakukan balap liar namun terjaring operasi. Sekelompok remaja langsung kocar-kacir begitu polisi tiba. Bahkan karena sedemikian panik, sebagian remaja meninggalkan sepeda motor lalu kabur ke area persawahan karena takut ditangkap. Namun tidak sedikit yang terjaring. Para remaja ini ditangkap karena berkumpul dan hendak melakukan aksi balap liar. Mereka tidak sempat kabur, langsung dibawa ke Mapores, berikut 10 sepeda motor disita. Para remaja ini terjaring dalam patroli cipta kondisi Kepolisian Resor Tegal. Polisi secara maraton menggelar patroli malam hari di sejumlah titik rawan kejahatan, seperti di alun-alun Hanggawana Slawi, kawasan Gorok Trisanja, dan sejumlah lokasi lain. Selain berpatroli di jalanan, polisi juga menyisir sejumlah warung yang kerap dijadikan tempat berkumpul para remaja untuk mabuk-mabukan. Dari sejumlah warung, polisi menyita sejumlah botol minuman keras. Kali ini untuk di depan adalah kita melakukan pemeriksaan terhadap miras, minuman kekerasan maupun balapan liar. Jadi untuk materi minggu ini adalah perasaan dari miras dan balapan liar. Diharapkan untuk para remaja yang terjaring tidak ditahan, dan hanya diberikan pembinaan lalu dikembalikan kepada pihak orang tua. Patroli cipta kondisi malam hari digelar untuk memberikan rasa aman pada warga. Apalagi Kabupaten Tegal akan menggelar pilkades serentak dalam waktu dekat. Kuncur Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Banjir mengisolir warga di 2 dusun, yaitu di Desa Banjarsari dan di Desa Kecamatan Gabus Pati. Warga kesulitan keluar masuk dusun. Akses jalan antara dusun di Desa Banjarsari Kabupaten Pati praktis lumpuh. Warga tidak bisa keluar masuk dusun karena akses jalan terendam banjir lebih dari 1 meter. Warga memberi tanda pembatas antara jalan dan sawah agar tidak ada warga yang terperosok. Banjir kali ini merupakan yang kedua dalam 2 bulan terakhir akibat intensitas hujan tinggi sehingga Sungai Silu Gonggo kembali meluap ke permukiman. Warga mengharapkan bantuan karena mereka tidak bisa beraktivitas. Ya, akses jalan ini tidak bisa dilewati melalui sepeda motor, harus jalan kaki sampai pertengahan sawah. Dan sampai saat ini belum ada sama sekali bantuan yang masuk ya di Duku Bidang. Ya Pak, mungkin harapannya Pak dengan ini seperti apa gitu? Ya semoga saja airnya cepat surut. Para petani cabai di Kecamatan Windusari, Magelang terancam gagal panen akibat cuaca buruk. Tanaman cabai yang siap panen mengering dan mati. Para petani cabai di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang hanya bisa gigit jari. Tanaman cabai yang sudah siap panen justru mengering, bahkan tidak sedikit pohon cabai membusuk. Tanaman cabai ini rusak karena curah hujan tinggi tak kunjung henti. Salah seorang petani mengaku rugi besar karena telah menanam ribuan pohon cabai. Selain biaya bibit dan perawatan, biaya pupuk yang mahal membuat para petani kian terpuruk. Ia pun memanen lebih awal, itu pun jumlah tanaman cabai yang kualitas bagus tidak banyak. Kayak gini, busuk batang, busuk akar, pada semua pada apa itu mati. Terus nanam berapa pohon ini Pak Jiran? Ini saya menanam 2.500 pohon cabai.
petani udah susah cari pupuk, cari obat gitu. Mahal itu ya petani biar senang, tapi kalau diturunin ya udah pada rusak, udah pada mati. Selain karena cuaca buruk, serangan hama menambah penderitaan para petani cabai. Mereka hanya bisa memilih tanaman cabai yang baik untuk bisa dipanen agar bisa dijual. Pupuk ya diturunke, jangan sampai naik-naik. Sekarang kan harga pupuk makin mahal. Panen juga sekarang ya sedikit-sedikit masalahnya hamane itu, Pak. Apa saja kendala hamanya yang mengenai cabai itu? Seperti apa? Seperti busuk batang, patek itu. Sangat berpengaruh karena cuaca ekstrim atau Mbak? Ya cuaca ekstrim itu. Petani gagal panen berdampak pada naiknya harga cabai di pasaran. Di tingkat petani, harga cabai rawit merah berkisar Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah keriting antara Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Kita ke informasi lainnya, Menteri Pertanian menggelar panen raya padi di Desa Boto, Kabupaten Semarang. Pasokan padi dari Jawa Tengah diharapkan bisa menjamin stok beras nasional. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo didampingi Bupati Semarang melakukan panen raya padi di Desa Boto pada Senin siang. Kabupaten Semarang menjadi salah satu wilayah lumbung padi yang memasok kebutuhan nasional. Para panen bulan Februari nanti ada lebih dari 3.000 hektar sawah dan pada Maret lebih dari 3.600 hektar dengan produktivitas 6-7 ton per hektar. Dari hasil panen pada bulan Februari di seluruh Indonesia, Mentan menjamin ketersediaan beras untuk kebutuhan puasa dan lebaran nanti. Indonesia sekarang lagi memasuki panen raya. Kita berharap produktivitas kita seperti hasil dari pantauan satelit maupun dari perkiraan dari BPS, Badan Statistik Nasional, laporan daerah, semua berjalan cukup normatif sehingga insya Allah sesuai arahan Bapak Presiden, Ramadan dan Idul Fitri, beras kita dan panen kita, pangan kita tetap tersedia dengan maksimal. Saya kira hari ini saya sangat pede apa yang diperlihatkan Pak Bupati Semarang sebagai kekuatan yang ada di Jawa Tengah ini, dan Pak Ganjar tentu. Kita berharap memang Semarang bisa overproduksi dan bisa membantu tidak hanya untuk Jawa Tengah, tetapi tentu untuk kepentingan nasional.